Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang. Nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ini bagian yang pertama. Perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. 1. Salah satu titik sudut yang mana tuh? Salah satu titik sudutnya titik A ya. Kalian bisa menyebutkan titik yang lain. Yang kedua, salah satu rusuknya adalah mana rusuknya? Yaitu rusuk AB. Ini tadi titik sudut, ini rusuk AB. Rusuk yang lain misalnya rusuk BF dan sebagainya. Yang ketiga, salah satu sisinya. Dalam bangun ruang ada yang disebut sisi. Sisinya adalah bidang BCGF. Jadi sisi dari bangun ruang adalah bidang ya, BCGF. Yang lain mana yang lain? Yang lain misalnya ADHE. Yang keempat, salah satu diagonal sisinya adalah ini tadi sisinya misalnya BCGF, kemudian ditanyakan diagonal sisinya. Garis AEG ya, garis EG, ini contoh saja, garis EG. Nah ini diagonal sisi. Ini diagonal sisi, sisinya mana? Sisinya adalah EFGH. Diagonalnya adalah EG. Diagonal yang lain mana? FH. Ini FH. Lanjut, yang kelima, salah satu diagonal ruangnya. Diagonal ruang bisa menyebutkan ya, diagonal ruangnya adalah garis HB. Contoh di sini adalah garis HB. HB belum ada garisnya ya, bisa digambarkan garisnya HB. Nah ini HB. Yang lain yang mana? Yang lain misalnya AG. Ditarik garis AG ya. Yang keenam, potong antara diagonal sisi EG, diagonal sisi EG dengan diagonal sisi FH, EG, FH. Ini dua diagonal ya, berpotongan. Titik potongnya di mana? Di titik Q ya. Yang ketujuh, EG dan AC disebut dua garis. Ini ada dua garis, yaitu EG dan AC. Perhatikan posisinya, arahnya, perhatikan. Disebut dua garis bagaimana yang seperti ini? EG dan AC, dua garis yang bagaimana? Sejajar ya. Kalian bisa mencari pasangan garis yang sejajar yang lain ya. Ini contoh saja. Yang kedelapan, EG dan FH. EG dan FH berpotongan. Nah ini berpotongannya, berpotongan yang bagaimana? Ini berpotongan di titik Q ya. Berpotongannya yang berpotongan bagaimana? Berpotongan yang bagaimana? Ini sebenarnya sudutnya berapa derajat nih? Di sini nih. Ini kan dari sudut samping ya. Kalau ini diputar seperti ini, seperti ABF ini. Nah ini nanti ada diagonalnya berpotongan, gitu ya. Berpotongannya bagaimana? Tegak lurus, karena membentuk sudut siku. Ini kelihatan dari sisi samping, dari pandangan samping kelihatannya nggak siku-siku, tapi sebenarnya kalau dilihat diputar menghadap ke wajah kita, menghadap ke depan kita, maka ini kalau dibuat diagonal ya, diagonal sisinya berpotongan akan tegak lurus. Di mana? Di titik Q ya. Tegak lurusnya tadi di titik Q. Kalau misalnya mau digambarkan bisa juga ya. Misalnya yang kalau ini kan dari sisi samping ya, kalau dari depan kelihatan tegak lurusnya. Ini
Nah, ini dua diagonal sisi ya. Kelihatan ya di sini ya. Ini siku ya, ini siku nih ya, siku di sini ya. Lanjut, EG dan BD disebut dua garis EG dan BD. EG dan BD. Nih EG-nya arahnya ke sana, BD-nya beda lagi arahnya, dan tidak dalam satu bidang. Ini bidangnya di atas di bidang EFGH, yang satu di bidang ABCD. Nah, ini namanya dua garis yang apa? Yang bersilangan. Kalian bisa mencari dua garis yang bersilangan ya. Yang ke-10, garis GH dan FG. GH dan FG. GH ini GH dan FG berpotongan kan? Ya, berpotongan. Nah, berpotongannya bagaimana? Tegak lurus atau enggak? Kalau dilihat seperti ini kalau diputar menghadap ke wajah kita, ke muka kita, kelihatan akan membentuk sudut apa itu? Kelihatan bentuk sudut apa ini? Berarti GH dan FG berpotongan tegak lurus, karena bentuknya nanti sudutnya di siku-siku. Di titik apa? Di titik G. 11. Jarak antara titik A dan titik C. A dan titik C. Titik A dan titik C, jaraknya adalah A ke C. Tarik tali dari A ke C, talinya diukur. Tetapi karena ini gambar ya, bukan tali, tarik garis. Jadi yang diukur adalah garisnya. Jadi jaraknya berarti panjangnya. Ya, panjang garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Ya. 12. Jarak antara titik A dan G. A dan G. Berarti tarik garis ya. Berarti panjang jaraknya adalah ya panjangnya. Panjang garis yang menghubungkan titik A dan titik G. Nih. Ini yang diukur, A sampai G diukur. Tapi nanti dalam pelajaran kita bukan diukur, tapi ditentukan, dihitung menggunakan rumus-rumus. Ya. Sekian, kalian ulang-ulang ya. Kalian pelajari, dimengerti, diulang-ulang videonya sehingga kalian paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.